sini akhirnya diakomodir juga gitu ya kalau tidak salah. Ya mohon maaf, yang namanya aplikasi dalam hal ini adalah PMN menggunakan akun belajar ID ini memang selalu berproses ya, tidak berhenti di satu titik, selalu akan disempurnakan sesuai dengan istilahnya apa, keluhan kita, masukan kita seperti apa sih, sehingga akhirnya ya, login alhamdulillah bisa. Yang kedua, login di e-kinerja juga sudah bisa. Nanti Bu Rina, ini nama lengkapnya Bu Rina, bukan Farida ya. Bu Rina nanti akan memandu seperti apa strateginya supaya kita tidak terlalu berat, terutama jangan sampai mengorbankan siswa itu. Maunya kita memenuhi tuntutan RHK, menulis RHK sendiri, kemudian dijalankan sendiri, akhirnya nanti akan direfleksi sendiri. Ini kewalahan, ada strateginya dari kita akan belajar bersama ya. Kemudian yang kedua, kaitan tadi juga digunakan untuk yang lain. Minimal kirim email ke sesama Bapak Ibu guru, atau juga dimanfaatkan untuk drive-nya. Kan lumayan itu 100 GB. Tadi malam saya itu membeli yang Gmail apa? Yang umum itu loh Bu. Kalau yang umum Gmail itu 15 GB. Kebetulan harus mengenerate sertifikat ya, mbak-mbaknya itu kan, ini email yang akan digunakan di handphone ini apa, itu namanya Gmail yang reguler, Gmail gratisan itu kalau nggak salah hanya 15 GB. 15 GB hanya untuk nyimpan video, mungkin hanya 2 itu sudah langsung penuh. Tapi kalau yang belajar ini bisa, karena khusus ya, dibandingkan kalau Gmail, keuntungannya satu, nama yang akan terlihat oleh user ya. Misalnya kita kirim email menggunakan akun belajar ID itu adalah nama sesungguhnya. Tapi kadang Gmail itu so aneh-aneh namanya ya. Apa kalau sekarang para buzzer itu ya, buzzer atau netizen. Jadi bukan nama sesungguhnya. Tapi kalau belajar ID tidak, ya harus nama yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan penggunaan tadi. Kalau tadi saya sempat menyebut email dan Google Drive, ini juga sebetulnya digunakan untuk yang lain. Tapi kalau untuk yang sebelumnya masih perabaan geranjangan gitu lah. Untuk yang, nah ini juga untuk yang ketiga itu kami kok maksudnya kemarin ambil kebijakan sementara begini, yang masuk yang ketiga itu supaya yang poinnya nanti bisa ngadain webinar, bisa ngadain kayak gitu ya, untuk yang bisa syaratnya kan kurikulum kita, sama satu yang udah deket nih poinnya dengan pangkat gitu. Nah nanti untuk tahun ini yang misalkan kenaikan pangkatnya misalkan Bu Minjia ikut sebagai penggerak kombalnya gitu, tapi nanti di tahun depan ada reorganisasi lagi satu guru yang poinnya udah deket dengan naik pangkat, saya masukkan lagi sebagai pengganti komunitas penggerak komunitasnya. Begitu rencana kami Pak. Itu salah atau bagaimana Pak? Ya kalau di aturan yang hari ini itu betul ya, bisa diterima ya. Tapi nanti kalau ada perbaikan ya tentu harus kita sesuaikan ya. Kalau hari ini boleh betul itu. Tapi yang pertama, pembentukan kombel ini nanti disahkan ada apa Bu ya, semacam ADART-nya itu ya, meskipun sangat sederhana ya Bu. Selain memang standar minimal kalau di PMN kan hanya 3 orang apa istilahnya pengurus yang sudah punya sertifikat pelatihan mandiri ya, kalau tidak salah itu baru bisa. Kalau akun belajar ID-nya belum pernah punya sertifikat pelatihan mandiri kan tidak bisa didaftarkan itu. Sehingga ketika reorganisasi kita harus pastikan yang mau ditaruh di situ itu ini termasuk yang sudah menyelesaikan pelatihan mandiri itu atau bukan. Ngatain itu kalau saya bisa saja, tapi ketentuan tadi kejadian di sekolah saya itu awalnya saya nggak mau Bu jadi ketua kombel itu di sekolah saya SMA 3 itu. Tapi teman-teman yang lain itu bila lagi urung-urung yang ngerampungnya itu ya Bu, terutama yang pengajar praktek itu, terus akhirnya dicari yang sing wis menyelesaikan masuk dulu, mumpung isi gampang daftar ke kombel gitu. Awalnya di Solo, kemudian pindah ke Salatiga itu saya belum dikeluarkan dari kantor di sana. Itu dari tahun 2022.
kemudian baru pindah ke sekolah sini dari awal tahun ini, ya kan? Terus baru dikeluarkan ini minggu ini, Pak. Nah, untuk akses akun Belajar ID saya buka kemarin malam itu kok seperti ini. Screenshot saja ya Pak. Iya, Pak. Oke. Saya komunikasikan lewat Japri ke Pusdestin tepat. Wajib menyelenggarakan kombel, dan kombel itu dari panduan yang awal itu boleh ditandatangani oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan seperti itu. Jadi monggo kalau memang nanti mengacu ke panduan untuk kombel sekolah penggerak, saya rasa tidak masalah, sehingga apa yang dikhawatirkan nanti takutnya selama ini yang kami diskusikan dengan saya agak jalur pendek BPDP karena memang sering bekerja sama utamanya untuk penugasan saya sebagai fasilitator, dan kebetulan yang terbaru itu nanti adalah pengajar di program pengembangan kompetensi berkelanjutan PKB. Jadi PKB itu kelanjutan dari refleksi kompetensi, Bapak Ibu. Saya akan mulai dari situ. Refleksi kompetensi wajib diisi untuk paling lambat tanggal 31 Januari, di mana mengisinya itu harapannya sesuai dengan kondisi. Tema itu tadi. Kemudian teman-teman Bu Katarina itu nanti jadi observer. Ibu boleh nganturi Bu Katarina atau Pak Nadi pengawas untuk jadi istilahnya expertnya nih. Jadi teman-teman itu nanti ketika dia mengajar tema itu punya pengalaman gitu. Oh ternyata kalau mengajar itu yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan itu apa?